Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada. Dan tentunya di awal tahun 2021 ini ya, meskipun kita sekarang sudah masuk di kalender yang ke-25, dengan puncak musim hujan yang terjadi antara Januari-Februari 2021, potensi bencana hidrometeorologi dipastikan akan dan sudah mulai terjadi. Nah, atas dasar itulah Dinamika Jawa Timur mengangkat tema tentang mewaspadai dan mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi pada hari ini, Senin 25 Januari 2021, mulai jam 7 sampai jam 8 pagi. Nanti bersama narasumber ada Dr. Raditya Djati, beliau dari Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat, dan juga ada Sanas Prayuda dari Divisi Analisa dan Prakiraan Cuaca BMKG Juanda. Tentunya untuk program Dinamika Jawa Timur ini bisa Anda simak di Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malawapati Bojonegoro, Mardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Untuk Anda nanti bisa bertanya-tanya di 031 896 1514 atau bisa juga kirim SMS WA di 0821 3264 109 0821 3264 109. Dan via Zoom saya sudah tersambung dengan kedua narasumber, dengan Pak Raditya Djati dan juga ada Pak Sanas Prayuda. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak, salam sehat untuk kita semuanya. Pak Raditya. Selamat pagi, salam sehat Mas Panji. Pak Sanas juga, selamat pagi untuk Anda. Selamat pagi Bapak. Ya, Pak Raditya Djati, informasi di awal tahun 2021 ini, selain kita masih sibuk dengan perihal pandemi COVID-19 begitu ya, ternyata bencana alam atau bencana hidrometeorologi ini, kalau dalam catatan yang sudah berhasil kami himpun, sudah ada 185 lebih yang terjadi ya. Ini masih di bulan Januari, padahal di tahun 2020 lalu ada sekitar 2.925. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai bencana hidrometeorologi ini, sebenarnya bencana hidrometeorologi ini mungkin ada sebagian di antara kita yang belum paham, Pak. Bisa dijelaskan Pak Raditya Djati? Baik, terima kasih Mas Panji, dan selamat pagi semua pendengar radio di Sidoarjo. Pertama, kami akan menyampaikan data terakhir sampai tanggal 24 Januari ini kejadian bencana kita frekuensinya 201. Jadi sudah 201 dengan 98% memang itu memang dipicu oleh masalah hidrometeorologi. Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya apa sih hidrometeorologi, nanti mungkin Mas Yanas bisa menjelaskan lebih lanjut. Yang di sisi dari dampak atau kejadian pemicu hidrometeorologi adalah banjir bandang, tanah longsor, itu salah satu yang memang menjadi pemicu. Selain itu juga ada puting beliung dan juga masalah cuaca iklim yang lain, termasuk kenaikan muka air laut di wilayah pesisir. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan frekuensi kejadian atau ini memang bisa dipicu oleh masalah iklim lainnya. Nanti mungkin Mas Yanas terkait dengan La Nina, fenomena yang disampaikan di akhir tahun lalu, bahwa nanti sebetulnya dampak dari hidrometeorologi ini bisa memberikan dampak yang lebih besar karena ada pemicu intensitas hujan yang lebih tinggi dan seterusnya. Intinya adalah sejauh mana banjir bandang, dan longsor atau gerakan tanah ini memberikan dampak pada korban jiwa, warga terdampak, termasuk pengungsi, kemudian juga kerugian sosial ekonomi dan juga kerusakan infrastruktur yang sangat penting, termasuk rumah dan juga fasilitas umum. Jadi sebetulnya cukup banyak. Cuman kita perlu perhatikan juga
data kami menyampaikan bahwa dampak korban jiwa yang lebih besar adalah dampak geologi. Jadi mungkin karena ini memang belum ada, khususnya kegempaan atau gempa bumi yang memang sampai saat ini belum ada upaya untuk melakukan prediksi. Bahkan di negara maju pun, di Jepang juga belum ada bagaimana memprediksi akan terjadi gempa. Namun gempa bumi ini juga sudah ada kelihatan dalam bentuk di peta, dan fenomena alam dan karakteristik geomorfologi dan geologinya sudah ada. Namun kalau kita perhatikan, memang dampak dari kejadian di awal Januari sampai sekarang ini yang paling besar adalah korban jiwa yang disebabkan oleh gempa bumi. Namun gempa buminya sebetulnya tidak mematikan. Yang memberikan korban adalah karena memang ada manusia di bawah struktur bangunan atau rumah yang memang tidak resisten terhadap gempa, dan akhirnya roboh dan menimbulkan korban jiwa. Demikian Mas Panji, sekedar gambaran umum ke kondisi saat ini di awal tahun, hidrometeorologi dan apa yang membedakan dengan geologi. Baik, saya coba ke Pak Sanas Prayuda. Pak Sanas, bencana hidrometeorologi yang kami pahami itu adalah bencana dampak dari perubahan iklim dan cuaca. Apakah memang seperti itu, atau mungkin ada penjelasan yang lebih detail mengenai apa sih yang dimaksud dengan bencana hidrometeorologi? Terus kalau melihat dari Jawa Timur itu sendiri, memang beberapa waktu terakhir ini kan intensitas hujannya cukup tinggi begitu ya, dan durasinya juga cukup panjang. Apa yang menjadi penyebabnya nih Pak Sanas? Baik Bapak, selamat pagi pendengar suara Sidoarjo sekalian. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah mengenai bencana hidrometeorologi sendiri. Itu adalah merupakan suatu bencana yang kurang lebih disebabkan karena adanya gangguan-gangguan cuaca ya. Bisa itu karena hujan lebat, kemudian ataupun sambaran petir. Biasanya memang tadi telah disebutkan dampaknya berupa banjir ataupun tanah longsor. Kemudian terkait tentang saat ini wilayah Sidoarjo ataupun wilayah Jawa Timur sedang memasuki fase puncak musim penghujan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang intensitas hujan sudah mulai tinggi pada bulan Januari hingga Februari nanti, karena memang monsun Asia memang saat ini sudah menguat, dan diperkirakan BMKG juga memperkirakan pada bulan Januari ataupun Februari ini telah memasuki puncak musim hujan, sehingga memang dominasinya kondisi cuacanya akan cenderung terjadi hujan ringan hingga sedang seperti itu. Hujan ringan hingga hujan sedang itu ya. Biasanya jam berapa itu Pak Sanas? Apakah sore hari atau memang malam kecenderungannya ini? Baik, kalau kita lihat dari kecenderungannya, dominannya terjadi pada siang hingga sore hari Bapak. Jadi kalau kita melihat dari konvektivitasnya atau pemanasan mataharinya, kalau kita lihat dari proses fisisnya ya, jadi kalau awan itu disebabkan karena adanya penguapan. Jadi kalau kita lihat, penguapan tertinggi terjadi pada siang hari hingga sore hari. Jadi kalau pembentukan awan konvektif itu biasanya terjadi pada siang hari, kemudian biasanya turun ketika suhunya mulai menurun ya pada sore hari, maka hujannya akan turun sebagai awannya akan pecah menjadi hujan seperti itu Bapak. Biasanya dominasinya pada siang, sore, akan tetapi jika kondisi labilitasnya cenderung kuat, maka bisa berlanjut hingga malam hari seperti itu. Baik. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga kejadian hujan pada dini hari ataupun pagi hari. Memang biasanya itu disebabkan oleh faktor-faktor lain. Bisa jadi karena adanya faktor lokal, biasanya di daerah pesisir ataupun di daerah pegunungan. Bisa juga terjadi karena faktor adanya gangguan atmosfer seperti MGO ataupun La Nina, itu juga sangat berpengaruh pada kondisi hujan kondisi iklim di suatu wilayah seperti itu. Baik sahabat pendengar dan pemirsa di seluruh Jawa Timur serta di mana saja Anda berada, Anda masih bersama di program Dinamika Jawa Timur yang kali ini membahas tema mewaspadai dan mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.
bersama dua narasumber, Dr. Radia Jati, Kepala Pusat Data dan Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, serta Sanas Prayuda, Divisi Analisa dan Perakiraan Cuaca BMKG Juanda. Untuk Anda yang bertanya atau juga ingin berbagi, silakan di 031 896 1514 atau juga SMS WA kami di 0821 3264 109. Saya kembali ke Pak Raditya. Pak Raditya, kalau melihat tren dari tahun ke tahun itu kan bencana cukup tinggi di negara kita. Apa yang menjadi penyebab sih negara kita Indonesia ini pada umumnya potensi bencananya cukup tinggi, baik itu bencana alam maupun non alam ini, Pak Raditya? Baik, terima kasih Mas Panji. Jadi perlu kita ketahui kalau dalam satu dekade ini data kami menunjukkan memang ada peningkatan kejadian atau frekuensi. Dan ini memang sekali lagi tadi kami sampaikan dan relatif hampir sama, ya, bahwa 90% atau bisa sampai kadang 95-98% pemicunya adalah faktor hidrometeorologi. Dan kami ingin menjelaskan di sini sebetulnya kalau ada kejadian alam, tidak semua kejadian alam atau fenomena alam itu adalah suatu bencana. Contoh kalau kita bicara tentang gunung api atau gunung meletus, itu kalau memang meletus terus tidak ada korban jiwa, tidak ada warga terdampak, tidak ada kerugian sosial ekonomi, tidak ada kerusakan infrastruktur, ya itu bukan suatu kejadian bencana. Jadi itu fenomena alam. Nah, kalau data kegempaan seismisitas, saya rasa sebulan bisa ribuan di Indonesia ini. Ya, nanti Mas Anas bisa menjelaskan mungkin dari BMKG, karena kalau itu belum memberikan dampak terlalu terhadap korban dan seterusnya, itu bukan suatu kejadian bencana. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa memang negara kita, negara kepulauan, memang berada di tengah-tengah lempeng tektonik ya. Jadi ada 3, bahkan mungkin ada yang mengatakan 4, bahwa itu adalah gerakan yang selalu ada, dan kita ada megatrust dari Sulawesi, Sumatera Barat, kemudian sisi Sumatera Barat sampai selatan Jawa dan seterusnya, itu selalu bergerak. Dan kemudian kalau kita perhatikan ada juga 127 gunung yang aktif. Jadi di Indonesia juga lumayan banyak keindahan kepulauan kita memang terbentuk karena pergerakan-pergerakan yang ada yang terjadi secara geologi. Kemudian sesar aktif yang sudah disampaikan oleh Pusat Gempa Nasional sejak 2017, data kami mendapatkan bahwa ada 295 sesar atau fault line yang memang itu selalu aktif dan bergerak. Artinya ya potensi risiko terhadap gempa pasti tinggi, sedang dan tinggi. Nah, selain itu juga kita punya wilayah pesisir yang cukup garis pantainya cukup panjang, dan juga wilayah pesisir kita, negara kepulauan, pulau-pulau kecil, semua mempunyai potensi risiko terhadap ancaman-ancaman bencana. Selain itu juga kita ada daerah aliran sungai, ribuan daerah aliran sungai atau DAS, catchment area itu memang banyak di Pulau Jawa aja ada ribuan, 1.000 lebih. Artinya catchment area ini yang sampai ke anak sungainya cukup banyak. Artinya memang itu potensi risiko kalau itu terjadi ada banjir karena memang pengelolaan atau memang ada intensitas hujan atau yang lain atau faktor alam ataupun juga faktor manusia. Kalau kita sampaikan bahwa intervensi manusia cukup tinggi terkait dengan penggunaan lahan, kemudian tata ruang, kemudian juga pembangunan infrastruktur yang menimbulkan risiko baru, dan juga kalau itu terkait dengan kerusakan lingkungan yang menimbulkan bencana. Nah, artinya ini selalu meningkat karena pertama dengan seiring dengan pembangunan, dan mungkin kita belum terlalu mewaspadai bahwa potensi risiko ini akan menjadi bencana kalau kita tidak mampu melakukan upaya-upaya mitigasi atau mitigasi struktural maupun non struktural, dan juga ada upaya pencegahannya. Dan jadi kebutuhan ruang semakin meningkat, sementara kita juga lingkungan kita mungkin semakin rusak, atau mungkin daya dukung dan daya tampung pemukiman kita semakin menurun, dan akhirnya menimbulkan kebutuhan keseimbangan alam yang menimbulkan kejadian atau bencana tersebut. Jadi saya rasa mungkin yang menjadi PR kita adalah bagaimana sekarang kita berada di Indonesia atau Nusantara, wilayah kepulauan ini, betul-betul kita mewaspadai apa yang menjadi potensi risiko kita dan apa yang harus dilakukan. Contoh misalnya kalau memang itu kawasan yang mempunyai risiko terhadap gempa bumi, ya semua bangunan yang sifatnya
memang itu berada di kawasan risiko atau sesar-sesar yang bergerak, ya memang harus ada penguatan, artinya memang harus resisten terhadap gempa bumi. Dan saya rasa itu sudah ada aturan yang disampaikan oleh BU dan seterusnya. Nah, sekarang kesadaran kita bagaimana apa yang harus kita lakukan kalau memang itu terjadi potensi atau gempa bumi, apa yang harus dilakukan, bagaimana upaya penyelamatan diri. Nah, hal-hal demikian yang mungkin perlu kita pahami. Nah, selain itu yang kita juga perlu ketahui bahwa masa pandemi ini atau masa yang sekarang kita alami adalah masalah COVID-19 ini, ya kita ini salah satu yang telah disampaikan oleh PBB pengurangan risiko bencana di 2015. Mereka menyampaikan this is the first time that the pandemic included the framework for disaster risk reduction. Artinya memang pandemi itu sudah menjadi salah satu potensi risiko untuk kejadian bencana di dunia. Jadi secara global sudah disampaikan 2015. Nah, ini mungkin perlu kita waspadai, dan satu lagi yang PR kita bersama adalah bagaimana memberikan kewaspadaan secara kolektif. Kita sadar bahwa kita berada di negara Nusantara yang memang penuh potensi risiko. Selain itu memang ada keindahan alam di situ. Demikian Mas Panji, kira-kira mengapa itu tren itu bisa meningkat, karena memang kita perlu ada PR-PR tantangan ke depan untuk melakukan pengurangan risiko bencana dan juga termasuk membangun resiliensi atau membangun ketangguhan atau perketahanan, ataupun kalau memang itu ada daya lenting yang harus kita lakukan termasuk masyarakatnya, pemahamannya, edukasi, literasi kebencanaan harus diperkuat, dan salah satunya melalui media, dan termasuk yang saat ini kita lakukan. Demikian Mas. Iya, karena kami juga di relay disiarkan secara serentak di 22 LPPL, lembaga penyiaran publik lokal dan lembaga penyiaran swasta di Provinsi Jawa Timur ini, Pak Raditya dan Pak Sanas. Baik, jadi bisa dikatakan tidak ada satupun di negara Indonesia ini yang bisa dikatakan relatif aman dari bencana, begitu Pak Raditya ya. Tapi di sisi lain untuk pihak pemerintah sendiri bagaimana untuk upaya mitigasi bencana, kemudian early warning system terhadap kewaspadaan bencana itu terhadap masyarakat-masyarakat yang kebetulan mungkin di tempat-tempat tersebut ini potensi bencananya cukup relatif tinggi, misalnya di lereng Gunung Semeru, di lereng Gunung Merapi, kemudian di tempat-tempat yang lain, begitu Pak Raditya. Ya Mas Panji, sekali lagi kita fenomena alam, sebelum kita bicara bencana, kita perlu tahu bahwa potensi risiko itu yang menyebabkan kejadian bencana. Jadi misalnya Merapi sekarang aktif dan memberikan guguran lava dan sebagainya, kalau tidak memberikan dampak ya itu bukan bencana ya, sekali lagi. Jadi Semeru pun demikian, kalau memang statusnya sekarang level 2 misalnya, kan memang dia tidak memberikan dampak ya, itu bukan bencana, itu fenomena alam. Dan sekali lagi perlu kewaspadaan ya, makanya kalau kita bicara hampir seluruh wilayah Indonesia potensi risiko cukup tinggi. Sesuai dengan undang-undang kita punya 12 ancaman. Sekali lagi ancaman, bukan bencana yang dulu. Kita bicara natural hazard. Karena waktu di conference PBB, there's no such thing as a natural disaster. Karena natural disaster itu sudah pasti natural hazard yang diintervensi oleh aktivitas pembangunan, termasuk tata ruang, infrastruktur, dan seterusnya. Artinya memang ada, di situ ada intervensi manusia. Misalnya gunung meletus, ya itu fenomena alam atau natural hazard. Tapi kalau memang di situ ada pemukiman yang ada di KRP yang wilayah memang itu berbahaya, ya itu yang menyebabkan akhirnya menjadi suatu kejadian bencana. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu. Nah terus kalau kita sudah paham sejauh mana understanding the risk, bagaimana kita memahami risiko, strateginya seperti apa. Tentunya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini, bahkan di dunia global pun kita mengangkat bahwa stakeholders yang terlibat bisa termasuk masyarakat, termasuk media, dan juga yang lain. Dan Kepala BNPB selalu menyampaikan bahwa kita harus mengelola risiko atau penanggulangan bencana ini harus secara pentahelik. Jadi helik yang lain adalah misalnya pertama adalah pemerintah, kemudian di situ ada pakar, akademisi, kemudian ada private sector, ada CSO atau non-government organization, termasuk media. 5 ini semua harus kita sama-sama ya. Belajar dari Jepang pun, kalau waktu saat kejadian gempa bumi di
di Kobe, catatan yang telah dilakukan melalui survei pasca kejadian Kobe saat itu menunjukkan bahwa 35% orang yang selamat itu karena menyelamatkan dirinya. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kedua, 33% lebih itu diselamatkan karena keluarganya. 32% lebih itu, kurang lebihnya seperti itu, diselamatkan karena orang lewat dan lingkungannya. 1,8% diselamatkan oleh SAR. Jadi kita memang harus mulai saat ini, harus paham bagaimana kita menyelamatkan diri kita dan orang-orang sekitar kita. Itu yang nomor satu. Sebetulnya jadi pemahaman terhadap kesiapsiagaan, memahami dirinya, potensi risikonya di mana, apa yang harus dilakukan, edukasi sejak dini, itu harus dilakukan. Dan BNPB bersama semua unsur kementerian lembaga terkait juga telah melakukan hal tersebut. Contoh, sejak 2012 bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan sudah ada klaster pendidikan untuk aman bencana, dan sekarang disebut dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Justru yang aktif sekarang adalah teman-teman dari Kemendikbud untuk mendidik bagaimana secara langsung kepada sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada pada risiko sedang dan tinggi ini bisa memiliki pemahaman terhadap bencana atau risiko, terhadap potensi risiko kalau itu terjadi fenomena alam yang menyebabkan bencana. Dan sudah banyak kegiatan yang sifatnya memang itu bagaimana sebenarnya anak-anak sekolah bisa paham apa yang harus mereka lakukan, di mana titik kumpulnya, bagaimana cara melakukan evakuasi. Dan program ini sudah cukup masif. Selain itu juga dengan muatan lokal dan juga pendidikan ekstrakurikuler termasuk kepramukaan. Pramuka sudah ada buku saku ya dari sejak 2 tahun yang lalu sudah dibuat secara masif bagaimana pendidikan pramukaan ini masuk masalah kebencanaan. Jadi memang pendidikan bencana memang harus disadarkan mulai sejak dini supaya masyarakat kita ke depan menuju Indonesia tangguh atau Indonesia resilience ini kita benar-benar paham dan sumber daya manusia kita paham bahwa kita berada di kawasan risiko. Tantangan yang lain adalah bagaimana masyarakat kita itu yang notabene sekarang manusia itu kan mudah lupa ya. Ada kejadian fenomena alam atau kejadian gempa atau tsunami, sejauh mana sekarang kita masih ingat secara histori. Contoh, kalau kita bicara tentang Sulawesi ya, itu memang potensi risikonya cukup tinggi. Dari 2018 saja kita ada sesar Palu Koro yang bergerak. Artinya memang di situ kita harus selalu diingatkan. Kalau kita ingat ya kita tahu dan kita harus melakukan upaya yang harus kita lakukan untuk mengurangi risiko tersebut. Nah, ini yang disebut dengan mitigasi yang secara masif memang harus ada kesadaran secara kolektif. Dan sekali lagi pemerintah harus didukung oleh semua unsur terkait untuk kegiatan-kegiatan melakukan mitigasi bencana tersebut. Demikian Mas Panji. Iya, ini saya juga beberapa waktu lalu sempat melihat di beberapa satuan pendidikan, kemudian instansi swasta ini kan sudah mulai ada tanda panah, titik evakuasi, kemudian titik kumpul dan sebagainya. Itu minimal masyarakat dan juga banyak pihak sudah mulai ada kesadaran begitu Pak ya. Jadi mereka sudah mulai mengerti tentang apa sih yang harus dilakukan ketika ada potensi ancaman atau mungkin juga ada bencana begitu yang terjadi di sekitar mereka. Baik, Pak Raditya dan Pak Sanas, nanti kami akan kembali sesudah kita jeda dulu dengan beberapa pesan berikut ini. Dan juga untuk Anda sahabat pendengar pemirsa, Anda juga masih bisa bertanya untuk tema kita di pagi hari ini tentang mewaspadai dan mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi bersama Dr. Raditya Djadi dari Pusdatin BNPB dan Sanas Prayuda dari BMKG Juanda. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan.
Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum PJU padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang Anda bisa melaporkan melalui aplikasi e-lingkungan, e-link. DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, meluncurkan aplikasi e-lingkungan. Caranya, download saja di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan NIK. Sesudah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya, tuliskan deskripsi aduan, dan yang terakhir kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui aplikasi e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik. Jarak aman minimal 3 meter. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek ki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih sahabat pendengar pemirsa di seluruh Jawa Timur dan di mana saja Anda berada. Masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema mewaspadai dan mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Bersama dua narasumber, ada Dr. Raditya Jati, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, serta ada Sanas Prayuda, Divisi Analisa dan Perakiraan Cuaca BMKG Juanda. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk di 08213264 109. Saya ke Pak Sanas terlebih dahulu. Pak Sanas, untuk beberapa minggu ke depan ini, daerah-daerah di Jawa Timur yang perlu diwaspadai tentang adanya hidrometeorologi ini apa ini Pak Sanas? Di mana saja itu? Baik Bapak, untuk bulan Januari ataupun Februari memang ini curah hujannya cenderung lebih merata gitu Pak untuk wilayah Jawa Timur. Akan tetapi beberapa wilayah yang patut kita waspadai akan curah hujan tinggi seperti wilayah Nganjuk, kemudian wilayah Kediri, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, kemudian wilayah Tapal Kuda, kemudian Pulau Bawean. Ini juga masih terpantau tinggi untuk bulan Januari hingga Februari ke depan, Pak. Baik, itu memang tadi seperti yang Anda sampaikan, kecenderungan untuk intensitas curah hujan yang cukup tinggi, siang sore bahkan ada kemungkinan sampai ke malam begitu ya Pak Sanas ya? Iya, jadi kalau kita lihat pada bulan-bulan Januari, Februari ini Bapak, jadi kalau awan itu tumbuhnya pada siang, kemudian biasanya itu sore hari dia sudah mulai pecah dan menjadi hujan. Yeah. Kemudian kalau kita lihat fenomena-fenomena pengendali iklim lainnya seperti kondisi La Nina ataupun MCO pada beberapa pekan ke depan, memang kita saat ini kondisi labilitas atmosfernya cukup tinggi. Jadi atmosfer kita ini cukup labil sehingga potensi-potensi terjadinya curah hujan tinggi ataupun cuaca ekstrim ini akan meningkat. Kemudian tadi sempat disinggung kaitannya dengan perubahan iklim. Memang kalau kita lihat perubahan iklim ini memang mulai terasa. Bukan mulai terasa ya, jadi sejak dulu memang sudah ada seperti itu. Jadi bagaimana dampak dari perubahan iklim ini? Biasanya perubahan iklim ini kalau kita lihat adanya penambahan curah hujan ekstrim seperti itu. Jadi yang biasanya kita misalkan yang biasanya hujan 100 mm terjadi dalam kurun waktu 6 jam, bisa jadi karena faktor perubahan iklim curah hujan 100 mm ini terjadi dalam waktu 3 jam. Nah, periode waktu turunnya hujan ini juga sangat berpengaruh terhadap kejadian bencana. Misal kalau, dan juga ini pengaruhnya terhadap daya resap tanah. Misal kalau kita 100 mm dalam jangka waktu 8 atau 6 jam, masih tanah itu masih bisa relatif untuk menyerap dan kemudian mengalirkan air secara normal. Akan tetapi jika hujan deras ini terjadi dalam waktu yang relatif pendek, daya tampung atau daya resap tanah ini cenderung penuh dan kemudian akan menimbulkan genangan ataupun banjir seperti itu, Pak. Baik, untuk kecepatan angin bagaimana Pak Sanas? Apakah berbanding lurus dengan intensitas hujan yang cukup tinggi? Jadi kalau kita
membahas tentang kecepatan angin. Angin kencang itu secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian. Jadi kalau yang pertama, angin kencang memang karena angin monsunnya kuat, Bapak. Kemudian yang kedua ini dapat disebabkan angin kencang karena adanya awan cumulonimbus. Jadi yang berbahaya sebenarnya yang dapat menjadikan bencana itu adalah angin kencang yang dari awan cumulonimbus. Jadi kalau kita lihat struktur dari awan cumulonimbus ini agar masyarakat Jawa Timur juga tahu, awan yang menimbulkan hujan lebat, kemudian angin kencang ataupun sambaran petir, ini disebutnya awan cumulonimbus. Jadi bentuknya itu seperti bunga kol menjulang tinggi ke atas, biasanya berwarna gelap keabu-abuan. Itu awan cumulonimbus. Jadi awan inilah awan yang patut diwaspadai dengan adanya potensi hujan lebat, kemudian adanya angin kencang sesaat, dan juga sambaran petir. Seperti itu. Baik. Ini ada pertanyaan yang masuk lewat WA di 0821 3264 109. Sebentar. Dari Bu Darmiasi di Trenggalek, ini pendengar dari Praja Angkasa Trenggalek rupanya, yang menanyakan untuk kawasan pesisir bagaimana untuk potensi hujan dan juga angin kencangnya untuk beberapa minggu ke depan. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mbak Yulia di Gedangan Sepanjang, yang ingin ditanyakan upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi risiko dari ancaman dan juga bencana hidrometeorologi, di antaranya banjir, tanah longsor, untuk mencegah jatuhnya korban supaya tidak lebih banyak, mengingat banyak tempat yang semestinya menjadi resapan air beralih fungsi menjadi hunian atau usaha. Terima kasih untuk Mbak Yulia. Untuk pertanyaan pertama sepertinya ke Pak Sanas ya, mengenai pertanyaan dari Bu Darmiasi di Trenggalek, untuk kawasan Trenggalek beberapa pekan ke depan ini bagaimana trennya ini Pak Sanas? Baik Pak, untuk wilayah pesisir pada umumnya memang pada puncak musim hujannya wilayah pesisir di Jawa Timur dominan terjadi pada bulan Februari Bapak. Jadi kalau saat ini kita sedang berada pada akhir bulan Januari, maka puncak musim hujan di wilayah pesisir seperti pesisir selatan ataupun pesisir utara dan tapal kuda pada umumnya diperkirakan memasuki puncak musim hujan pada bulan Februari. Tentu saja untuk wilayah-wilayah yang sedang memasuki puncak musim penghujan patut diwaspadai adanya potensi hujan lebat, kemudian adanya sambaran petir ataupun angin kencang sesaat yang ditimbulkan oleh awan cumulonimbus. Akan tetapi hal ini bisa dilihat informasinya di website ataupun media sosial kami di @info_bmkg_juanda. Pada website atau media sosial tersebut sudah terdapat perakiraan cuaca ataupun peringatan dini cuaca ekstrim 3 harian ataupun jangka yang lebih pendek peringatan dini nowcasting atau yang berskala jam-jaman. Kita biasanya upload ataupun kita sampaikan melalui media sosial ataupun website. Yeah. Jika masyarakat Jawa Timur ingin mengakses kondisi cuaca terkini di wilayah Jawa Timur, kita juga dapat melihat via radar cuaca BMKG Juanda. Memang di radar cuaca tersebut sudah diberi keterangan ini termasuk wilayah tersebut terdampak apakah cuacanya cerah ataupun hujan ringan, sedang hingga lebat. Di situ sudah terdapat di radar cuaca. Selain itu di radar cuaca itu juga terdapat fitur GPS. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah ribet-ribet ya, tidak usah ribet-ribet mencari wilayah mana. Akan tetapi fitur radar cuaca tersebut sudah disesuaikan dengan sistem GPS pada Android Anda. Jadi tinggal diklik radar cuaca BMKG Juanda, maka akan muncul kondisi cuaca di wilayah Anda dan Anda bisa mendapatkan kondisi cuaca terkini di seluruh wilayah Jawa Timur. Lebih update-nya lagi, ini
radar cuaca ini akan diperbarui atau update sekitar 10 menit sekali. Jadi bagi masyarakat Jawa Timur yang ingin melihat kondisi cuaca di wilayah Jawa Timur khususnya dapat mengakses radar cuaca BMKG Juanda dan update setiap 10 menit sekali, seperti itu. Jadi kalau masyarakat Jawa Timur misal ingin melakukan sebuah perjalanan dari Sidoarjo menuju ke kota A, itu bisa melihat kondisi terkini dan melihat kondisi cuaca sepanjang jalur atau sepanjang perjalanan Anda, apakah cuacanya cenderung cerah ataupun cenderung ada hujan di perjalanan seperti itu. Baik, Pak Sanas. Terima kasih untuk penjelasannya menanggapi pertanyaan dari Bu Darmiase di Trenggalek. Saya bergeser ke Pak Raditya. Pak, tanggapan untuk Mbak Yulia yang ada di Gedangan mengenai upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk antisipasi risiko bencana hidrometeorologi dan juga untuk mencegah jatuhnya korban ini, Pak Raditya. Iya, masih di mute kelihatannya Pak Raditya. Ya, terima kasih. Saya rasa ini pertanyaan bagus sekali dan memang perlu kita sampaikan kepada publik bahwa apa sebetulnya yang harus kita lakukan bersama-sama yang tadi kami sampaikan bahwa pemerintah memang harus bersama-sama dengan unsur-unsur yang lain. Pertama, sejak 2012 itu ada kajian risiko bencana yang terus-menerus diupdate per daerah. Jadi 34 provinsi sudah mendapatkan kajian risiko bencana berbasis pada potensi risiko yang kemungkinan akan terjadi. Artinya di situ adalah bagaimana kita membangun suatu database peta yang berbasis spasial memiliki wilayah-wilayah memiliki potensi risiko yang cukup tinggi. Nah, seiring berjalan menjadi suatu portal sistem bersama di 2016 sudah di-upload untuk menjadi suatu portal atau website yang bisa dilakukan untuk melakukan analisis. Jadi kementerian lembaga yang lain juga bisa bergabung dan bahkan kita tidak menjadi wali data sendiri karena tentunya wali datanya juga dari kementerian lembaga yang lain. Dan ini menjadi akses untuk bagaimana kita mengukur keberhasilan mengurangi risiko terhadap kejadian-kejadian yang ada. Dan ini menjadi portal di level Bappenas perencanaan sampai menjadi suatu sistem untuk mengelola risiko sampai pendidikan, bagaimana berapa sekolah misalnya. Kalau data kami ada 427.000 sekolah, 75% berada di kawasan risiko sedang dan tinggi. Ini contoh dari berbagai macam ancaman. Contoh-contoh seperti itu yang sudah disampaikan kepada publik. Dan sampai saat ini juga sudah ada kajian-kajian risiko sampai level kabupaten kota. Jadi disitulah sampai akhirnya perlu ada rencana penanggulangan bencana yang mainstream atau mengarus utamakan dengan perencanaan yang ada di daerah. Masih menjadi tantangan karena kita 514 kabupaten kota dan mungkin baru 50% yang memiliki rencana penanggulangan bencana. Kajian risiko bencana sudah lebih dari 50%. Artinya ini adalah tantangan kita untuk mencapai seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengukur keberhasilan penurunan indeks risiko itu. Ini telah diukur sejak 2015, 2009, sampai 2019, kemudian berlanjut sampai 2020 sampai 2024 per 5 tahun RPJMN dan diturunan ke RPJMD. Dan kami terima kasih juga dengan komitmen Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur saat itu kami bertemu bagaimana sebetulnya indeks risiko bencana ini menjadi indikator kinerja utama bagi pemerintah daerah. Jadi ini bukan hanya untuk BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di Jawa Timur, tapi juga seluruh pemerintah daerah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur diharapkan menjadi indikator kinerja utama. Artinya berarti akan menjadi komitmen kepala daerah untuk mengurangi risiko dengan cara mengenali risikonya dan apa yang harus dilakukan. Nah ini ke depan harapannya ini bisa berlanjut dengan baik, terutama masyarakat yang sudah punya atau pemerintah daerah yang punya komitmen seperti ini, dan kami patut terima kasih dan sebaiknya memang wilayah-wilayah lain, provinsi lain juga ikut meniru bahwa komitmen kepala daerah menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga tadi sudah kami sampaikan
masalah pendidikan. Jadi sudah informasi itu disampaikan melalui berbagai unsur, termasuk unsur-unsur formal, non formal, dan juga masyarakat sekarang sudah mengetahui bagaimana mereka memahami dirinya, mengenali hidrometeorologi. Nah, kalau misalnya di Jogja dan sekitarnya itu sudah mulai ada aktivitas bagaimana restorasi sungai dan mengenal sungai, memahami sungai sebagai tempat aset yang harus dilindungi dan seterusnya. Saya rasa hal-hal itu sudah mulai ada komunitas-komunitas yang bergerak langsung di level sungai, dan saat ini kelompok-kelompok komunitas sungai itu sudah terbentuk lebih dari 20 komunitas pinggiran sungai yang mempunyai kelompok untuk melakukan restorasi sungai, termasuk susur sungai, mengenali sungainya, kalau itu ada sampah dibersihkan dan seterusnya. Selain itu mereka mengendalikan dari hulu ke hilir. Jadi bahkan secara manual mereka bisa mempunyai kelompok hulu dan kelompok hilir. Kalau ada informasi kira-kira akan terjadi banjir, langsung menginformasikan yang ada di hilir. Nah, ini saya rasa giat yang sangat bagus sekali sebagai gerakan yang secara masif, dan waktu itu memang BNPB ikut mendukung dari segi pergerakan yang ada di masyarakat, dan saya rasa ini menjadi salah satu unsur yang penting bagaimana masyarakat benar-benar mengenali kawasannya, karakteristik wilayahnya, termasuk daerah aliran sungai memang menjadi potensi hidrometeorologi ini. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan teknologi, ya, jadi tadi kami sampaikan ada Inaris yang sifatnya portal untuk menganalisis. Sekarang sudah ada aplikasi Inaris yang bisa di-download oleh seluruh masyarakat. Langsung diklik posisi saya di mana, potensi risikonya apa, kalau itu mau ada longsor apa yang harus saya lakukan sebelum, saat, dan sesudah. Nah, ini kita mau berpergian pun bisa ketahuan, kita mau kemana, potensi risikonya apa. Nah, ini tinggal ditimpa misalnya overlay dengan misalnya tadi ada prediksi dari BMKG, ya tinggal dilihat kalau itu potensi banjir dan banjir bandang, dan kira-kira di situ cuacanya dengan prediksinya dia akan menjadi intensitas cukup tinggi, berarti bisa berdampak pada banjir dan banjir bandang. Nah, ini perlu disosialisasikan terus-menerus supaya masyarakat akan tahu bahwa berarti nanti kalau ada potensi hujan tinggi sebaiknya melakukan evakuasi secara mandiri. Dan yang paling penting sekali lagi bagaimana kita berupaya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kemudian dari segi tata ruang, jadi terus terang kami bersama Kementerian Kelautan dan Tata Ruang selalu melakukan evaluasi sampai level kabupaten kota. Dan ini dilakukan supaya agar pemerintah daerah juga mulai melakukan pengendalian tata ruang. Jadi tadi kalau memang ada wilayah-wilayah memang yang sebaiknya memang itu menjadi wilayah daya dukung daya tampung yang akhirnya menjadi pemukiman dan akhirnya menjadi peralihan fungsi lahan, ya memang itu harus mulai dilakukan penegakan hukum. Dan ini sudah mulai dilakukan. Dan ke depan harapannya nanti memang kita semua itu tersistemik dari semua unsur, upaya mengurangi risiko itu tidak saja mengurangi risiko saja, tapi membangun resiliensi. Jadi akhirnya masyarakat pun akan paham. Secara mitigasi non-struktural, masyarakat akan tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian Pak Kepala BNPB juga menyampaikan kita jaga alam, alam jaga kita. Dan giat yang selalu disampaikan adalah bagaimana mengendalikan wilayah-wilayah yang menjadi hulu suatu kawasan das. Jadi itu saya rasa yang telah dilakukan bersama Bapak Presiden waktu itu juga penanaman dan regulasi dan seterusnya, kementerian lembaga yang terkait termasuk lingkungan hidup itu juga ikut mendukung supaya mengendalikan wilayah-wilayah hulu sebagai tempat daya tampung, daya dukung lingkungan dan menjaga ekosistem. Saya rasa itu hal-hal yang selalu harus digiatkan dan berkelanjutan supaya memang kita mendukung resiliensi yang berkelanjutan. Baik. Ya, ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Dwi Fitriana dari Lumajang yang menanyakan untuk Jawa Timur potensi tanah longsor di mana saja. Baik, terima kasih Bu Dwi Fitriana. Sepertinya untuk pertanyaan ini saya ajukan ke Pak Sanas ini. Pak Sanas, ada tanggapan Pak Sanas? Untuk Jawa Timur dengan bencana hidrometeorologi ini, kawasan mana yang berpotensi adanya tanah longsor ini Pak Sanas? Untuk pertanyaan tersebut sebenarnya lebih cocok ya disampaikan ke BNPB ya, atau BPBD. Jadi saya akan mencoba menjawab saja ya. Jadi kalau untuk potensi rawan bencana, biasanya kalau dari BPBD provinsi itu sudah memetakan
ada yang namanya indeks kerawanan daerah. Jadi ada indeks kerawanan daerah, di situ terdapat potensi bencananya apa saja, kemudian tingkat kerawanan curah hujannya bagaimana, kemudian populasinya seberapa banyak, seperti itu. Kemudian akses untuk mitigasinya bagaimana, sudah diperhitungkan. Jadi kalau untuk daerah yang rawan longsor di wilayah Jawa Timur, tentu saja yang dapat saya sampaikan biasanya daerah-daerah dengan tingkat kemiringan yang cukup tinggi. Jadi biasanya kalau ada daerah dengan kemiringan yang cukup tinggi, biasanya jika ada kondisi hujan lebat ataupun hujan sedang yang cukup lama, biasanya juga berpotensi terjadi longsor. Kalau di wilayah Jawa Timur, tentu saja daerah-daerah tersebut memang daerah pegunungan di Jawa Timur, bisa saja terjadi di wilayah Malang, kemudian wilayah Probolinggo, kemudian wilayah Magetan, Ponorogo, seperti itu untuk wilayah-wilayah dataran tinggi di wilayah Jawa Timur, seperti itu Pak. Baik, ini kita sudah memasuki di menit-menit terakhir. Barangkali ada pesan untuk kita semua ini dari pihak BMKG Juanda, Pak Sanas, kemudian nanti juga ditutup oleh Pak Raditya. Monggo ke Pak Sanas terlebih dahulu, Pak. Baik, untuk masyarakat Jawa Timur, tentu saja persiapan menghadapi puncak musim hujan tahun ini, bisa mengupdate informasi perakiraan cuaca ataupun peringatan dini di website juanda.jatim.bmkg.go.id ataupun media sosial kami di @info_bmkgjuanda. Di situ saya rasa sudah sangat lengkap dan terangkum, ataupun jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan via DM ataupun di telepon 866-8989 seperti itu Bapak. Dan juga masyarakat perlu adanya kewaspadaan akan dampak dari bencana hidrometeorologi menyambut puncak musim penghujan ini. Yang perlu diwaspadai yaitu tentang adanya hujan lebat, kemudian sambaran petir dan angin kencang sesaat di wilayah Jawa Timur. Sekian. Baik, karena Januari Februari ini bisa dikatakan intensitas hujan yang cukup tinggi masih terjadi, begitu ya Pak Sanas ya. Baik, terakhir ke Pak Raditya, pesan untuk kita semua nih Pak terkait dengan mewaspadai dan mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi nih Pak. Baik, terima kasih. Pertama yang perlu diketahui adalah bagaimana kita mengenali risiko kita. Mengenali risiko berkaitan dengan karakteristik wilayah, yang khususnya sekarang kalau di Jawa Timur ya kenalilah risikonya di wilayah Jawa Timur. Bagaimana sebenarnya di mana posisi saya, dan ini bisa dilihat di inaris.bnpb.go.id atau download aplikasi Inaris personal. Kemudian selalu ikuti informasi dari Pusdalop atau BPBD yang ada di Jawa Timur, provinsi. Saya rasa cukup aktif mereka memberikan informasi kalau terjadi bencana, dan kemudian juga ikuti website yang ada di kami, BNPB, sama IG, medsos, dan semuanya itu informasi cukup lengkap. Kemudian selain itu kita memang harus membangun kesadaran secara kolektif bahwa kita paham risikonya apa yang harus kita lakukan kalau itu terjadi potensi risiko seperti longsor dan banjir. Kenalilah wilayahnya, kenalilah kita semua di mana apa yang harus dilakukan, dan sebarkan informasi itu. Bentuklah komunitas-komunitas atau gerakan-gerakan untuk selalu melindungi alam, jadi menjaga alam. Wilayah-wilayah sungai mana yang memang harus dijaga, dilakukan susur sungai secara profesional tentunya, dan juga harus dilakukan bersama unsur-unsur yang lain termasuk TNI Polri, dan saya rasa semua giat untuk melakukan gerakan yang sifatnya masif untuk selalu upaya melakukan penyelamatan dan save more life, mengurangi risiko terhadap korban jiwa dan warga terdampak. Demikian Mas Panji. Baik, menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Raditya tadi. Mari kita jaga alam, maka alam akan jaga kita ya. Tapi di sisi lain kita juga harus minimal memiliki pemahaman mengenai apa dan bagaimana ketika terjadi potensi bencana apa yang harus kita lakukan, karena kita hidup di negara yang potensi kerawanan ancaman bencananya ini juga cukup tinggi. Baik, terima kasih Pak Sanas Prayuda, Pak Raditya juga untuk peluang waktunya.
banyak hal yang kita bisa dapatkan untuk tema kita di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan juga salam sehat untuk kita semua.